gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pagi ini kita belajar IPAS, bidang studinya kimia. Jadi untuk pagi ini, apakah Ananda ini sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Gimana, hadir semuanya? Berarti nihil ya hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa, anak? Pertemuan sebelumnya perubahan zat apa saja? Perubahan apa dia? Perubahan wujud. Perubahan materi, yaitu ada dua. Perubahan materi. Satu, perubahan apa? Perubahan fisika dulu. Yang kedua, perubahan kimia. Nah, sekarang coba perhatikan dari kelompok 4. Apa itu yang perubahan fisika? Coba, siapa namanya? Hah? Rida. Benar, Rida? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa kemarin? Air menjadi batu es, air menjadi uap air. Air apa wujudnya? Apa wujud airnya? Cair. Nah, terima kasih Rida. Silahkan duduk. Air wujudnya cair, bisa menjadi batu es, berubah wujudkah dia? Menjadi wujud apa? Padat. Setelah itu kalau kita panaskan dia, berubah wujudkah air tadi? Menjadi apa? Uap air. Kalau didinginkan kembali air panas tadi menjadi apa lagi dia? Air lagi kan? Kan tujuan pembelajaran kita kepada Ananda mengenai ini percobaan perubahan materi. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai perubahan materi yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis perubahan materi. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Coba kelompok 2 Sasa, berdiri nak. Apa tujuan pembelajaran kita yang kedua? Nah, menganalisis perubahan materi. Apa saja perubahannya kemarin? Perubahan kimia dan kimia. Lanjut, yang kedua. Fisika dan perubahan kimia. Kita nanti akan melakukan percobaan. Jelas. Yang kedua, melakukan percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia.
Padat. Lah jadi kursi, lah jadi meja, wujudnya masih padat. Apanya yang berubah? Bentuk dan ukuran. Bagaimana dengan batu ini? Dari yang terbesar ke kecil. Tetap wujudnya kan? Apanya yang berubah? Bentuk dan ukuran. Jadi semua ini contoh yang mana, nak? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah. Lanjut lagi. Proses pembusukan sampah itu termasuk perubahan yang mana? Ini ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini ciri-ciri perubahan kimia. Nanti kalian harus dapat yang seperti ini. Ibu cepatkan. Sekarang, ini proses perubahan kimia. Perubahan kimia, dia menghasilkan zat baru karena di situ ada reaksi kimia terjadi karena proses pembakaran kemarin, perkaratan, pembusukan, fermentasi, pemasakan, dan pengenziman. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan kimia yang terjadi secara alamiah maupun yang dibuat manusia. Ada beberapa perubahan kimia. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, diikuti perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan yang keempat, selama terjadi perubahan kimia, masa zat sebelum dan sesudah reaksi selanjutnya, kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan materi. Percobaan pertama adalah batu es diletakkan di dalam mangkok, tunggu beberapa saat, silahkan Ananda amati apa yang terjadi. Percobaan kedua adalah plastisir. Bentuknya plastisir menjadi bentuk yang menarik. Setelah itu silahkan Ananda amati apa yang terjadi. Percobaan ketiga adalah obat yang membakar dinyalakan. Amati apa yang terjadi. Percobaan keempat adalah sediakan korek api dan kertas. Dibakar kertas tersebut dan amati apa yang terjadi. Yang kelima adalah garam dilarutkan di dalam air. Yang keenam adalah larutkan susu cair di dalam air. Yang ketujuh adalah larutkan susu bubuk dengan air. Yang kedelapan adalah larutkan minyak goreng dengan air. Yang kesembilan adalah
material. Contoh, batu es setelah proses penumbukan kain yang berasal dari benang, meja, dan kat. Dua, perubahan kimia menghasilkan zat baru ditandai dengan terjadinya perubahan elemental. Oke, kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi kami, yaitu proses pembuatan tempe. Ini warna, ukurannya, fisik, terjadi pada plastisin. Nah, perubahan apa yang wujudnya apa tadi? dan Dan apanya yang berubah? bentuknya Bentuk dan Ukuran. Jadi perubahan apa? fisik. Fisika. Saya? Nah, apa yang Yang pertama itu batu es, pengamatannya mencair, lama pengamatannya yaitu diperlukan 10 menit. ciri-cirinya? Yang perubahan kimia, perubahannya bersifat permanen. Coba Fadel. Perubahannya bersifat permanen. Tidak bisa diubah lagi seperti semula. Apa contohnya? Nyamuk yang dibakar, Kertas yang dibakar. kertas yang dibakar. Minyak goreng. Bisa nggak dipisahkan nanti? Bisa. Bisa. Berarti yang hanya berapa yang berubah dulu? Dua. Itu kertas yang dibakar dengan nyamuk yang dibakar. Perubahan fisika yang mana saja? Kelompok bisa. Nah, berdiri. Kelompok 4. Apa yang perubahan fisika itu? Perubahan pada wujudnya saja, Wujud, wujud dan bentuk, ukuran. dan ukurannya saja. Apa lagi? Contohnya tadi yang sudah dipraktekkan. Batu es, Ya. Batu es berubah wujud apa dia? Dari padat menjadi cair. Apa lagi? Plastisin perubahan apa dia? Bentuknya kalian buat menjadi bentuk apa tuh? Bentuk ular. Lanjut. Yang ketiga, larutan gula atau garam, larutan gula. Apanya yang berubah pada gula? larutan susu bubuk, larutan pasir, batu es dalam air. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya obat nyamuk dan kertas yang dibakar. Nah, lihat teman-temannya.